Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi ajma'in. Wa ba'du. Alhamdulillah, untuk yang kesekian kalinya kita bisa bermuwajahah, artinya bertatap muka dalam kesempatan di subuh hari ini, di subuh pagi ini, setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan keimanan, keislaman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga langkah kaki kita mondar-mandir dari rumah menuju masjid dinilai sebagai pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga tentunya dalam kesempatan ini semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengirimkan para malaikat-malaikatnya untuk mendoakan kita, doa dalam arti rahmat, dan juga memberikan sholawat kepada kita atau kebahagiaan pada kita, karena kita tadi telah melaksanakan banyak hal amalan yang sangat luar biasa. Ketika kita datang ke sini, kita melakukan sholat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid saja itu merupakan sholat sunnah yang dibiasakan juga oleh Rasulullah SAW, dan itu cuma ada di masjid, nggak ada di rumah, nggak ada tahiyatul bait. Artinya sholat sunnah untuk menghormati rumah itu nggak ada. Cuma boleh kita melakukan sholat sunnah mutlak atau sholat sunnah yang lepas apapun untuk menjadikan rumah kita itu jangan seperti kuburan. Artinya tetap saja rumah kita juga harus kebagian dari keberkahan masjid itu. Masjid memang kalau di dalam hadis ada satu hadis mengatakan kullu ardillahi masjidun. Setiap di bumi Allah ini adalah masjid. Tapi ada masjid yang sudah secara khusus dibentuk dan dibatasi tempatnya, juga tempatnya dibatasi, dan ini juga dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ketika beliau datang ke Yasrib, kemudian menamakan Yasrib menjadi Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya. Beliau tidak bangun istana untuk dirinya sendiri, beliau juga tidak bangun rumah untuk dirinya sendiri, tapi beliau canangkan ada tanah di mana untanya itu berhenti, di situ beliau kemudian bertempat tinggal, juga membangun masjid. Bukan rumah terlebih dahulu. Maka sebenarnya sih kalau dipikirkan wajar kalau masjid itu dibangun begitu megah, kokoh, indah, dan kita sangat dianjurkan, bukan dianjurkan lagi, mungkin wajib untuk memeliharanya. Makanya wajar kokoh-kokoh masjid ini salah satu itu adalah merupakan syiar kita juga. Namun kita juga harus jangan lupa untuk mengisi masjid ini dengan berbagai aktivitasnya. Secara fisik kita sudah rame-rame bersedekah, infak untuk membangun masjid ini. Maka tentunya masjid ini harus kita pelihara. Kita pelihara tidak hanya fisiknya saja, baik itu keindahannya, keharumannya, kebersihannya, terus cahayanya, pencahayaannya. Semua ini sebenarnya kalau dilihat kewajiban kita untuk memeliharanya ini. Maka wajar kalau ada kemarin Ustadz Rodi mengatakan bahwa
kalau setiap orang datang ke masjid ini dan berpikiran bahwa kita ke masjid ini adalah bayar misalnya, dikasih katakanlah setiap orang 50.000, mungkin sudah tertangani masjid ini. Ya, artinya ya alhamdulillah pasti tidak ada kosongnya ya kencelengan yang ada di sekitar masjid kita ini. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, sebelum kita awali ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat daripada ilmu yang kita pelajari ini. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada judul di dalam kitab ini At-Taj Al-Jami'u lil Usul fi Ahaditsir Rasul yang disusun al-musannif yaitu Asy-Syaikh Mansur Ali Nasif. Adz-dzikru wat-du'a'u wal Qur'anu indal muhtadhar. Zikir, doa dan membaca ayat-ayat Al-Qur'an ya di saat kedatangan sakaratul maut. Nah, muhtadhar sini judulnya itu pada saat kematian lah ibaratnya. Di sini disebutkan min hadrihi an-naz'u ya, man hadarahun naz' ya, bagi siapa yang ya sakaratul maut lah ya, kedatangan kematian ya. An-naz'u itu artinya pencabutan ya, artinya mencabut nyawa. Ya, wan nazi'ati gharqa, demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan, kalau naza itu kerasnya. Ya, wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Jadi ada dua ya. Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa. Ini Allah bersumpah, bersumpahnya kepada makhluknya. Ya. Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras dan demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Jadi ada dua nih ya. Mudah-mudahan kita termasuk yang kedua. Artinya dicabut nyawa dengan lemah lembut, bukan dengan keras gitu. Kalau udah keras itu udah susah. Nyabut singkong aja, kalau singkongnya itu gede, cabutnya aja susah banget. Nah, tapi kalau lembut itu digambarkan tuh bagaikan rambut yang ada di tepung gitu ya, terus dicabut sek gitu, gampang banget. Tetapi kalau susah ya kayak mencabut itu aja itu ya, pohon yang sudah lama itu agak susah. Wah, sakitnya luar biasa ya. An Abi Sa'idin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Sa'id, Allah meridhoinya, dan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala lakkinu mautakum la ilaha illallah. Rawahul khamsatu illal Bukhariyah. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh imam yang 5 hadis perawi hadis sahih. Ya, kecuali Imam Bukhari dia tidak meriwayatkan. Lakinu, talkinkan, ajarkan, iringkanlah, diajarkan. Lakin itu sebenarnya diajarkan, artinya dibimbing ya. Lakinu mautakum, orang-orang yang mati di antara kalian, maksudnya orang yang kedatangan sakaratul maut di antara kalian. La ilaha illallah, dengan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Atau kalau kita boleh terjemahkan dengan yang lain, hanya Allah Tuhan itu. Jadi hanya Allah Tuhan itu. Ada yang menerjemahkan seperti itu, karena kalau diterjemahin la ilaha, tiada Tuhan, terus mati di situ nggak punya Tuhan, ateis ya. Artinya la ilaha illallah. Sebenarnya la ilaha itu artinya peniadaan ya. Peniadaan maksudnya tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang ada dalam surat Al-Ikhlas ya, qul huwallahu
ahad. Katakanlah hai Muhammad, Allah itu Maha Esa, Allah itu satu, tiada Tuhan selain Allah. Nah ini lakinu berarti ajarkanlah. Di sini disebutkan ada penjelasannya, dzakiru man hadarahul mautu bila ilaha illallah bi antaquluha bi raf'i sautin ya, wa yasma'ukum fayaquluha. Ya, dzakiru, sebutlah oleh kalian semua bagi orang yang sakaratul maut atau kedatangan kematian, ya, detik-detik akhir dia akan meninggal, dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi diajari, disebutkan, ya, bi antaquluha bi raf'i sautin, agar kalian, ya, mengatakan atau membacanya. Kalian harus membacanya kalimat la ilaha illallah tersebut bi raf'i sautin, dengan suara yang keras, jelas. Ya, di sini jahar. Wa yasma'ukum fayaquluha. Ya, dan itu didengar oleh kalian semuanya, sehingga calon yang akan meninggal dunia ini pun juga mengatakan kalimat la ilaha illallah. Ya. Nah, ini kalau dilihat dari kata lakinu, itu ada tasdid, ya, di atas huruf lakko, lakkona yulakinu. Itu menunjukkan litakthir, untuk banyak. Artinya menunjukkan jumlahnya itu tidak hanya satu kali membacakan kalimat la ilaha illallah, tapi berkali-kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, dibimbing aja. Fatakunu khotimatun khotimatu kalamihi fid dunya fa innaha tahdumu ma qablaha minal khotoya. Ya, maka agar, ya, yang dengan kalimat tersebut, maka akhir ucapan di dunia ini bagi si yang akan meninggal dunia itu, ya, kalimat yang terakhir ini juga bisa untuk menghancurkan, ya, menghancurkan apa itu, kesalahan-kesalahan, atau menghilangkan, menghapuskan kesalahan-kesalahan yang ada pada almarhum itu. Wa idza qalaha marratan yatruk. Nah, ini apabila kalian membacanya marrotan, sekali aja dulu, kemudian baru berhenti sebentar, ya. Fa in takallama ba'da bi kalamin akhar dzukirat tsaniyan bi raf'i sautin hatta yantiqu biha wal amru bitalqin lil wujub awin nadb muakkad, ya, awin nadbil muakkad. Jadi cara membacanya tidak langsung cepat-cepat dan tidak sampai langsung diulang-ulang itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, tidak. La ilaha illallah. Nah, kalau dia baca la ilaha illallah, berhenti sebentar. Kalau dia mengucapkan hal yang lain, segera langsung dibimbing lagi. Jadi perlahan-lahan, tidak ya cepat-cepat, sehingga dia itu agak sulit membacanya. Pada saat itu kita harus bimbing perlahan-lahan, berhenti sebentar, kita dengerin lagi, kita bisikkan. Kalau ada yang, kalau di sini sebutkannya dengan suaranya agak keras, sehingga terdengar dengan orang sekelilingnya, dan supaya orang-orang yang sedang ngobrol di sampingnya, biasa kadang-kadang kan pada saat itu dia ngobrol tentang apa segala macam, itu tidak terdengar oleh almarhum. Jadi yang terdengar adalah kalimat la ilaha illallah. Pelan, berhenti sebentar. La ilaha illallah. Diulang-ulang kalau lihat di sini, ya. Diulang-ulang. Kemudian ini pun kemudian akhirnya yang kedua kalinya pun juga dibaca dengan yang keras, disebutkan begitu. Perintah untuk mentalkinkan atau mengajarkan kalimat la ilaha illallah kepada siapa saja, ya, yang akan
sakaratul maut ada dua ya. Menunjukkan lakinu, kata-kata lakinu itu adalah kata perintah. Nah, cuma ulama mengambil hukum dari kalimat ini, kata perintah lakinu, talkinkan, itu menunjukkan pertama wajib. Yang kedua disebutkan sunnah muakkad. Jadi ada yang menyebutkan wajib, ada yang menyebutkan sunnah muakkad, artinya sangat dianjurkan. Ya, oleh karena itu pada saat misalnya saudara kita, mungkin pendamping kita, maka terus kita ya, terus kalau bisa bergantian, karena kan tidak mungkin kita untuk mendampingi terus gitu ya. Tidak mungkin, kadang kita sudah dari malam misalnya, dari pagi langsung sampai pagi terus ya. Sekalipun dia ya mungkin sudah tidak bisa mengucapkan layaknya orang biasa gitu ya, maka oleh karena itu tetap saja dibisikkan. Karena bagaimanapun juga, kenapa lakinu ya, tapi lakinu mau kenapa telinga, ini kan sebagai apa ya, persamaan atau analogi terhadap pada saat ketika waktu kita dilahirkan oleh ibunda kita ya, ke dunia ini pun kita diawali dengan kalimat yang baik. Jadi kita diadzankan di telinga kanan dan juga diikomahkan di telinga kiri kita. Nah, itu sebagai analogi atau kias. Tapi yang jelas ini ada perintahnya. Ketika datang ke dunia, kita diajarkan, disuarakan azan di telinga kanan dan juga disuarakan di ikomah di telinga kiri kita. Ya. Nah, begitu kita akan meninggalkan dunia ini, ya kita juga diajarkan atau dibimbing atau ditalkinkan, dibacakan perlahan-lahan ya, dengan kalimat la ilaha illallah. Maka kalimat la ilaha illallah ini mempunyai kalimat yang sungguh luar biasa. Orang ya, yang tadinya kafir saja, kemudian hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu sudah dosa yang dia lakukan pada saat dia kafir, ya, kesalahan, maksiat yang mereka lakukan ya ketika waktu dia kafir, maka itu akan hilang semuanya dan dia langsung nol kembali. Kan sangat luar biasa kalimat tahlil ini. Lah kalau misalnya ya ada ya yang berbeda pendapat, itu nggak masalah ya. Orang yang membaca kalimat tahlil atau tahlilan itu kemudian dianggap seperti itu misalnya ya, katakanlah ya ada yang membid'ahkan misalnya tahlil itu kalimat kumpul dengan tahlil ya. Tahlilan, jangan sampailah kata-kata tahlilan. Tahlilan itu dari bahasa Arab, dan tahlilan itu juga kalimat la ilaha illallah. Kalau dilihat ya makna tahlilan, kan kadang-kadang tahlil ada tahlilan, memang beda-beda ya. Kalau tahlilan itu kan artinya kita kumpul untuk kita kemudian mendoakan dengan banyak-banyak mengucapkan kalimat tahlil la ilaha illallah. Nah, kalau orang kafir saja mengucapkan la ilaha illallah langsung dia dihapus dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita yang mengucapkan berkali-kali? Ini kan maknanya luar biasa. Allah akan sangat ya melihat ya, bahwa akan dibalas dengan tentunya dengan ganjaran yang terbaik. Maka kalimat la ilaha illallah itu merupakan kalimat yang sakral dan kalimat yang luar biasa, yang memuji langsung Allah sendiri yang dipuji. Bagaimana enggak senang Allah? Pasti senang. Ya kan, la ilaha illallah. Ya, mengucapkan kalimat la ilaha, tiada Tuhan selain Allah. Hanya Allah Tuhan itu, hanya Allah Tuhan itu. Ya kan? Ya, hanya Allah Tuhan itu, hanya Allah. Ya, hanya perbedaan pendapat saja ya kalimat itu. Maka oleh karena itu
kalimat la ilaha illallah yang diucapkan oleh saudara-saudara kita mungkin di malam Jumat atau di malam-malam yang lainnya, atau pada saat kita kumpul misalnya 3 hari pada saat takziah misalnya, justru itu adalah sangat baik di samping untuk menghibur keluarganya ya. Nah, yang tidak diinginkan ya kita jangan sampai menimpakan musibah kedua kalinya atau membuat sulit daripada keluarganya. Tapi bagaimanapun juga sebenarnya kalau itu misalnya orang tuanya yang wafat, kan toh ya misalnya kalau dia mungkin ya orang yang sudah berada yang punya uang kan, itu ya seharusnya ya dia bersedekah. Sedekahnya itu untuk almarhum. Karena bagaimanapun juga ahli waris dia akan mendapatkan harta waris kan. Nah kalau dapat harta waris itu kan pasti untuk anak-anaknya gitu. Lalu untuk yang meninggal dapat apa? Gitu. Ya itu juga dapat apa? Nah oleh karena itulah disisakan beberapa untuk misalnya sedekah untuk almarhum. Ya sedekah kemana saja? Ya sedekah ke masjid diperuntukkan untuk almarhum. Karena ya sedekah itulah yang paling sangat berharga bagi almarhum dan almarhumah. Ya, sedekah yang diberikan oleh keluarganya atau untuk orang lain itu pun bisa sampai kepada pahalanya kepada almarhum dan almarhumah. Orang yang meninggal saja kemudian dia punya utang, ya. Utangnya belum dibayar misalnya. Itu pernah Rasulullah SAW tidak mau menyolatkan. Siapa yang ingin menjamin utangnya si jenazah ini? Kata Rasulullah, siapa yang mau menjamin? Lalu ada seorang sahabat, saya ya Rasulullah. Maka kemudian beliau mengimaminya, menyolatkan. Bayangkan itu, dia sampai segitunya. Nah oleh karena itu, apalagi sedekah yang diberikan, yang diperuntukkan untuk almarhum atau almarhumah. Ya. Atau misalnya membadalkan, baik itu membadalkan, boleh membadalkan sholatnya. Mungkin pada saat dia sakit pada waktu itu, tidak ada yang mengingatkan di sekitar kanan kirinya, ya kan, lupa. Ya, karena madhab Syafi'iyah atau Imam Syafi'i, selama akalnya masih sehat, walaupun badannya udah sakit, tapi dia masih bisa memberi isyarat segala macam, masih sebaiknya dibimbing sholatnya. Ya sholatnya dalam keadaan seperti itu. Kalau memang tidak boleh pakai air ya pakai tayamum. Ya, dibimbing terus sholatnya. Jangan sampai dia tidak melakukan sholat gitu. Kadang-kadang itu lupa. Dianggap orang yang sedang katakanlah yang sedang sakit itu ya dianggap dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Imam Syafi'i mengatakan ketika masih ada akalnya, karena patokan kan akal masih sehat kan. Syarat untuk sholat kan berakal diantaranya. Selain balik kan ada berakal, Islam, balik, berakal sehat kan. Akalnya masih bisa diajak ngomong, bisa ini. Ya tetap kita harus bimbing untuk dia sholat. Maka kita ini yang masih sehat-sehat misalnya, pada saat berada di sekitar orang sakit tersebut, ya datang waktu sholat, maka diingatkan, ini udah waktunya masuk waktu sholat ini, yuk sholat yuk. Nah, dibaca yang keras aja, dibaca yang keras. Dengan bacaan doa iftitah yang keras, Al-Fatihah yang keras, terus ruku, ya memang dia tidak bisa ya seperti layaknya. Apalagi kalau misalnya dia terkena pembengkakan penyakit jantung gitu kan ya, itu kan susah, nggak boleh bergerak miring, nggak boleh bergerak begini juga, terlalu ini nanti getarannya itu bisa ini. Maka posisinya juga ya, tidurnya juga misalnya dia harus agak ke atas dikit. Nah tetap saja kita harus bimbing terus supaya dia nyaman gitu ya, bahwa dia telah bisa melakukan, kecuali kalau memang sudah nggak sadar betul, ya matanya sudah tidak bisa berubah, maksudnya tidak bisa goyang-goyang lagi, matanya nggak bisa ke kanan ke kiri lagi, satu pandangan, nah itu talqin itu,
ya, kalimat la ilaha illallah. Lakinu mautakum bi kalimati la ilaha illallah. Karena kita bakal akan menjumpai itu ya, seperti itu akan menjumpai. Nah, itulah ya, berarti kita lakinu mautakum. Artinya talkinkan ya kematian di antara kalian, atau di sini dimaksud al-muhtadhar, orang yang kedatangan kematian. Nah, nanti terkait dengan yang sudah mati bagaimana nanti? Di sini ada satu hadis ya. Hadis juga yang menjelaskan tentang itu. Nah, baik, tentang sedekah pun juga seharusnya kita berpikir untuk itu ya, untuk orang-orang yang sudah wafat, misalnya ayah kita dan sebagainya. Berikan ya sedekah, karena itu yang dapat membantunya. Di surat yang sering saya sebutkan ya, surat Al-Munafikun ayat 10 itu ya, jelas itu yang diminta oleh almarhum ya. Disebutkan anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqu wa akum minas solihin. Jadi infakkanlah sebagian harta yang telah kami karuniakan kepadamu, kata Allah, sebelum datang kematian di antara salah seorang di antara kalian. Lalu rohnya ya almarhum itu meratapi, berdoa kepada Allah, ya Tuhanku, sekiranya engkau tunda kematianku sebentar saja. Permintaan para almarhum itu, ya Tuhanku, sekiranya kau bisa tunda nih kematian saya, ya cuma sebentar aja, berapa menit aja, atau 1 menit aja, maka aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang-orang termasuk orang yang soleh. Jadi amal soleh juga ada, sedekah yang pertama juga ada itu. Ya, baik. Nah, selanjutnya di sini ada satu hadis juga yang terkait dengan pembacaan surat Yasin. Al-Ma'kil ibni Yasarin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iqra'u Yasin ala mautakum rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa Ahmadu wa Ibnu Hibban wa sahhahahu. Ya, dari Ma'kil ibnu Yasar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda, iqra'u, bacalah oleh kalian surat Yasin ala mautakum, terhadap kematian kalian. Nah, di sini ada penjelasannya nih. Ya, di sini ada satu penjelasan. Ai alladzina hadarahumul mautu fayasta'nisuna biha, yaitu orang-orang yang datang kematian kepadanya, maka layaklah bagi mereka untuk dibacakan, diizinkan untuk membacakan surat itu. Ya. Ya, lamma fiha man dzakarallaha wa ahwalal ba'thi wal qiyamah wal jannah wan nar wa mashtamalatha wa alaihi wat tahdhir min fitnatis syaiton wal innaha qalbul Quran. Mengapa surat Yasin ini sebaiknya dibacakan ya, dibacakan oleh kalian terhadap orang-orang yang mati? Karena di dalamnya lima fiha min dzikrillah. Karena di dalam surat Yasin itu menyebutkan tentang ya Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini juga wa ahlil ba'thi, dan juga keadaan-keadaan pada saat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini alasan mengapa dibacakan surat Yasin. Dan juga pembicaraan di dalamnya ada tentang hal kiamat, tentang surga, tentang neraka, dan tentang hal yang berkaitan dengan surga dan neraka, dan juga peringatan ya terhadap kita harus menghindarkan diri dari setan. Dan juga mengapa kita harus membacakan surat Yasin ya kepada orang yang sedang ada kehadiran kematiannya gitu, atau sakaratul maut, karena
surat Yasin itu disebutkan dalam hadis bahwa ia termasuk qalbul Quran, hatinya Quran. Kama ya'ti fi fadlil Quran, nanti akan dibahas di dalam bab tentang keutamaan membaca Al-Quran. Fal qira'atu masyru'atun 'alal muhtadhar faqat wa laysat masyru'atun 'alal amwati kadza qala jama'ah taba'an li amalis salafis salih wa huwa dhahiru kalami Malik ya wasyafi'i wa jumhuril madhhabaini wa qala al Imam Ahmad wa ba'dul malikiyah wa ba'dul hanafiyah wa ba'dul syafi'iyah innal qira'ata masyru'atun 'alal amwati wa yantafi'una biha li umumil hadis wa li amalil ummatil an wa hadha huwa adh-dhahir alladhi yanbaghil i'timadu 'alaihi lil umuril atiyah. Jadi ternyata ini ada ikhtilaf tentang membaca surat Yasin ini. Di para ulama itu berbeda pendapat tentang ini mengenai hadis ini. Berdasarkan hadis ini para ulama ada dua pendapat. Pendapat yang pertama bahwa disyariatkan, artinya ditetapkan hukum syariatnya untuk membaca surat Yasin itu hanya bagi orang yang kedatangan sakaratul maut saja. Hanya pada saat sakaratul maut saja. Nah, ya, tidak untuk yang sudah meninggal gitu. Inilah pendapatnya sekelompok ulama, baik ulama salaf mau ya di sekelompok ulama salaf ya, salafus soleh. Ya, termasuk di sini adalah juga pendapatnya Imam Malik, Imam Syafi'i dan kelompok dari kedua mazhab ini, yaitu baik Imam Malik maupun Syafi'i. Nah, sementara Imam Ahmad bin Hambal dan sebagian daripada ulama Imam Malik, mazhab Malik, dan juga sebagian dari ulama mazhab Hanafi dan sebagian dari ulama mazhab Syafi'i itu mengatakan bahwa membaca surat Yasin itu ditetapkan, artinya itu disyariatkan juga untuk orang-orang yang sudah wafat. Jadi di sini disebutkan juga untuk orang-orang yang sudah wafat juga, karena itu bermanfaat ya. Ada hal yang ada yang bisa diambil gitu ya dari surah Al-Qur'an itu. Nah, ini mereka berpendapat karena keumuman lafaz daripada hadis tersebut ya. Dan ini pun juga sudah banyak dilakukan oleh beberapa umat sekarang ini. Nah, dasarnya mereka berpendapat seperti ini dan juga masyarakat atau sebagian umat yang kemudian melakukan membaca surat Yasin tidak hanya bagi orang yang pada saat sakaratul maut saja, juga orang yang sudah wafat. Itu adalah dasarnya yang pertama, awalan inna lafdha mauta fil hadisi nasi fi man mata fa'ala. Jadi di sini disebutkan bahwa lafaz kata mauta itu mempunyai makna lafaz yang di situ termasuk baik yang kedatangan kematian atau sakaratul maut, dan juga termasuk bagi orang yang sudah wafat, karena makna mauta itu ya umum semuanya ya, karena disebutkan iqra'u yasin ala mautakum, atas kematian-kematianmu. Nah, di sini ada dua makna, maknanya umum, termasuk yang sakaratul maut, termasuk juga yang sudah wafat. Ini dimaknai seperti itu. Nah, ini berpendapat seperti itu. Imam Asy-Syaukani dan Imam At-Tabari ya, di sini mengatakan innal amala bi umumil hadis, karena melakukan itu karena berdasarkan keumuman dari makna kata mauta itu. Ya, di sini disebutkan ada satu hadis yang disampaikan oleh Imam Daruqutni
Man dakhalal qubura faqara'a kul huwallahu ahad ihda asyrata marratan thumma wahaba thawabaha lil amwati a'ta minal ajri bi adadil amwat. Barang siapa yang masuk ke kuburan, faqara'a kul huwallahu ahad, kemudian dia membaca surat Al-Ikhlas, kul huwallahu ahad, ihda asyrata marratan, 11 kali, thumma wahaba thawabaha lil amwat, kemudian pahalanya diberikan kepada orang-orang yang sudah meninggal di kuburan tersebut, a'ta minal ajri bi adadil amwat, maka dia juga akan mendapatkan pahala. Ini orang yang membacanya mendapatkan pahala dengan sejumlah orang yang mati di kuburan itu. Nah, ini menurut Imam Daruqutni. Nah, ini alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua itu, inna min hukmil qiraati at-takhfifu. Sesungguhnya bahwa sebagian daripada hikmah membaca surat Yasin itu adalah untuk meringankan beban, memeringankan beban bagi orang yang sakaratul maut, yang diminta oleh orang di sini, yang dituntut oleh orang yang akan meninggal dunia. Ini disebutkan dalam kitab Musnad Al-Firdaus. Nah, di sini ada kitab Musnadnya. Kalau kitab Musnad itu kitabnya Imam Ahmad bin Hambal. Musnad. Ma min mayyitin yamutu fayaqra'u indahu Yasin illa hawwanallahu alaihi wa qala al-Imamu Ahmad. Jadi justru Imam Ahmad bin Hambal ini dia. Berdasarkan ini Imam Ahmad bin Hambal, dia seorang perawi juga kan. Rawahu Ahmad Tidaklah seseorang yang sudah meninggal kemudian dibacakan di sisinya surat Yasin, hanyalah Allah akan memberikan kemudahan, keringanan di alam kuburnya kepada orang yang sudah wafat tersebut. Wa qala al-Imamu Ahmad, ini sebagai Imam Ahmad berkata, yakuna idza quri'at Yasin limayyitin khaffafa anhu biha. Apabila dibacakan surat Yasin kepada orang yang sudah meninggal, Allah akan meringankan beban bagi orang yang sudah wafat tersebut. Ini Imam Ahmad ini disebutkan dalam kitab At-Taj Al-Jami'u lil Usul. Nah, ini alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, al-qiyasu ala qiraatil Fatihah fi sholatil janazati al-atiyah. Yaitu adanya analogi atau kias membaca surat Al-Fatihah pada saat melakukan sholat jenazah. Kan kita kan baca surat Al-Fatihah. Pertama takbir pertama Al-Fatihah, takbir kedua sholawat kepada Nabi, takbir ketiga doa untuk mayit, takbir keempat doa untuk mayit dan kita. Tapi ada juga yang tidak. Ada yang berpendapat cuma 3 doang. Sehingga pas takbir keempat itu langsung salam gitu ya. Ada yang salah langsung Allahu Akbar, Assalamualaikum gitu ya. Nah, ada juga yang doa untuk kita dan untuk juga orang yang sudah meninggal. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Nah itu doanya. Terus kemudian yang keempat, nah di sini ada yang keempat nih. Mengapa kita harus membaca surat Yasin? Nih ulamanya banyak, ada 4, ada lebih dari berapa ini? Ada 5 ya. Ada 6. 7 malahan 7 nih. Ada 7 alasan yang disampaikan mengapa harus baca surat Yasin. Yang kelima, ini yang keempat dulu ya. Al-qiyasu alas salami al-matlubi lil mauta fi ziyaratil kuburil al-atiyah. Fa idza kana al-mayyitu ya'nas bis salam alladhi huwa min kalamil bashar fa kaifa la ya'nasu wa yasurru bi kalamir rahman jalla sya'nuhu. Kias terhadap
mengucapkan salam yang dituntut untuk semua orang yang mau masuk ke kuburan. Kan kita Rasulullah mengatakan begitu kan dalam hadis, ya kan? Ya, untuk mengucapkan salam dan mendoakan orang-orang yang sudah wafat pada saat kita berziarah ke kuburan. Ya. Nah, oleh karena itu, karena salam itu juga memberikan maksudnya memberikan kemudahan juga bagi orang yang sudah wafat, yang diucapkan oleh orang yang sudah hidup, ya. Maka bagaimana dengan ucapan kalam Allah yang sangat mulia, yaitu surat Yasin, gitu. Ini salam aja dapat memberikan kebahagiaan, ya kan? Ketika kita membaca tahiyat akhir, kita juga kan mengucapkan salam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Salam sejahtera atasmu wahai nabi. Ya, nabi sudah meninggal, kita mau ucapin salam. Ayyuhan nabiyyu wa ala ibadillahis sholihin, dan mengucapkan salam juga kepada hamba-hamba Allah yang soleh, yaitu yang sudah wafat maupun yang sudah hidup. Ya kan? Salamu alaina wa alaihi, juga salam untuk kita semua yang masih hidup. Assalamu alaina. Ya kan, salam sejahtera untuk kita semua. Udah masuk ya Bu? Ya, ini udah masuk waktu suruk ya. Waktunya suruk itu jam 5.36. 5.36 ya. Lewat 10 menit ya. Ya, sampai 10 menit ya. Ya. Baik. Kemudian alasan yang kelima, inna sakinata warrahmata yanzilani fi mahalli qiraatil Qur'an wal mayyit wal muhtadar bal kullu makhluqin fi asyaddil hajah ila rahmatillahi ta'ala. Sesungguhnya sakinah dan rahmat kasih sayang, ketenangan dan kasih sayang itu keduanya turun ya di suatu tempat di mana dibacakan Al-Quran di dalamnya, ya, termasuk kepada mayit atau orang yang sudah wafat, termasuk kepada orang yang sedang sakaratul maut, bahkan ya terhadap semua makhluk yang memiliki suatu keperluan terhadap hal itu, semua akan mendapatkan sakinah, yaitu ketenangan sekaligus juga rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kan jelas kan, karena surat Yasin itu juga firman Allah. Di dalam surat itu kan, di dalam firman Allah juga dikatakan, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan ayat Al-Qur'an, ya dengarkan dan simak dengan baik kan. Semoga kalian mendapatkan rahmat. Berarti Al-Quran yang dibacakan, apalagi itu firman Allah, maka justru lebih bermanfaat bagi kita untuk kita diturunkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga alasan yang keenam, al-qiyasu ala sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa afdalul khalqi wa akmaluhum yartaqi fil kamalati bisababi salatil ummati alaihi fa kaifa la yantafiul amwat bi qiraatil Qur'an. Ya. Ini juga dikiaskan atau disamakan ya, dikiaskan atau dianalogikan juga terhadap solawat yang kita ucapkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ya, solawat yang disampaikan terhadap orang yang paling utama atau makhluk yang paling utama dan paling sempurna, yang dia akan tinggi derajatnya karena kesempurnaannya disebabkan karena solawat yang dibaca oleh umatnya atas kepada Nabi Muhammad SAW atau atas Nabi Muhammad SAW. Nah, itu artinya kias kepada solawat. Solawat yang diucapkan oleh umatnya kepada Nabi Muhammad SAW sebagai manusia yang sempurna, manusia yang paling utama, itu ya memberikan
boleh jadi memberikan syafaat ya kan, mungkin memberikan syafaat. Apalagi katanya, ya, apalagi terhadap orang-orang yang sudah meninggal dengan bacaan Al-Quran yang juga isinya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini. Terus kemudian ini agak panjang tapi ini ya. Yang jelas ini ya, ini baru 6 saja ya. Yang ketujuh ini juga tentang keutamaan orang membaca Al-Quran juga sama. Ya, alasannya ini banyak di sini. Ya, yang pahalanya disampaikan kepada untuk almarhum. Maka ini akan memberikan manfaat bagi almarhum. Ya. Nah, inilah mengapa alasan mengapa kita diharuskan untuk membaca surah Yasin. Tapi bolehkah surat-surat yang boleh, ya kan? Ini aja, tapi kan ini ada rujukannya, ada hadisnya. Surat yang lainnya kulhu ada tadi rujukannya, ya kan? Surat-surat yang lainnya atau Al-Qur'an langsung boleh, ya. Nah, tapi mengapa surat Yasin? Ini alasannya karena tadi banyak hal yang saya sampaikan tadi. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini waktu sudah, barangkali mungkin ada yang mau bertanya atau silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini kan kita di kompleks. Di kompleks ini kan ada keberagaman pemahaman. Ini atas dasar apa orang yang memahami bahwa tahlilan atau yasinan itu bid'ah? Dasarnya apa gitu? Padahal kan kita di masjid ini kalau setiap malam Jumat ada yasinan, terus pada menghindar dan nggak berpartisipasi untuk menghadiahkan kepada yang telah wafat atau orang tua kita yang telah mendahului kita atau kerabat kita yang mendahului kita. Ini ada atas dasar apa? Ada riwayatnya nggak sih kalau memang membaca atau tahlilan atau yasinan itu bid'ah? Ya, saya mencoba untuk menjawab. Ya mungkin ya satu pendapat bahwa mungkin pembacaan, kalau ini kan salafus soleh, ya mereka mengatakan salafus soleh dahulu, kan ini perbedaan pendapat. Alasannya ya ini kan ada dua pendapat. Yang pertama salafus soleh dan sekelompok ulama para sahabat juga pada saat itu tidak melakukan, artinya ya tidak membacakan surat Yasin lah gitu. Tetapi ada hadisnya gitu, ada hadisnya. Berarti sebagian ada yang membacanya. Jadi ada sekelompok ya mungkin ada yang menerima hadis ini, ada juga mungkin tidak menerima hadis ini. Maka ketika mereka tidak menerima hadis ini atau tidak menjumpai hadis ini, atau mungkin dikatakan hadis ini katakanlah mungkin, nah karena di sini tidak dijelaskan. Yang jelas hadis ini diriwayatkan oleh imam perawi hadis yang juga terkenal. Di antaranya Abu Daud. Siapa yang tidak kenal? Emang kapan kita kenal sama Abu Daud ya? Ya Abu Daud kita sering dengar namanya. Nasai kita sering mendengar ya. Ahmad kita sering mendengar. Nah, memang ada sekelompok dari saudara-saudara kita ini yang berpatokan hanya misalnya hadis itu yang sahih yang oleh diriwayatkan hanya Bukhari Muslim saja misalnya. Atau yang dipilih-pilihkan saja. Karena mereka juga ada ulama-ulamanya juga yang memilih-milihkan itu juga gitu. Yang disahihkan misalnya ada kitab-kitab hadis-hadis yang disahihkan oleh Albani saja. Ya, ada yang disahihkan oleh Albani saja. Maka hadis-hadis yang tidak disahihkan oleh Albani dia tidak pakai. Nah, jadi mereka juga dilarang untuk mengaji atau mendalami pelajaran-pelajaran pengajian itu dengan kelompok yang lainnya. Ada yang dilarang. Ya, bagi mereka, karena bagi mereka itulah yang paling benar. Yaitu kan sudah ibaratnya kalau kita ya lana amaluna walakum a'malukum ya. Inilah amalan kami, itulah amalan kalian gitu. Ya sesungguhnya
Ya, kalau kita lihat di sini dasarnya banyak sekali ketika membaca surat Yasin atau baca, kita sudah membiasakan setiap malam Jumat itu tidak hanya surat Yasin di sini. Kita bacakan surat Al-Kahfi. Kita bacakan surat 3 surat. Ada surat Muluk, ada Ar-Rahman, juga ada surat Al-Waqi'ah. Kita bacakan. Kita bacakan juga sholawat. Kita bacakan. Mungkin ya kita husnuzon aja, mungkin ya kita husnuzon aja. Mereka ingin membagi suasana malam Jumat itu tidak di masjid, di rumah-rumahnya supaya bercahaya. Itu barangkali Pak ya. Kita husnuzonnya begitu. Biar di rumah-rumahnya itu bercahaya. Barangkali mereka mungkin membaca di rumah. Cuma yang saya tidak habis pikir, betul apa kata Pak Haji Atma, ya memang itulah perbedaan pendapat. Kita tidak bisa memaksakan juga mengatakan bahwa mereka bid'ah itu yang membaca surat Yasin itu dengan alasan seperti itu. Padahal sebagian ulama, bahkan ini Imam Ahmad bin Hambal yang notabene adalah rujukannya itu dari ya saudara-saudara kita ini juga gitu. Tapi mereka tidak ambil. Nah, ini jadi memilah. Jadi tidak semuanya diambil hadis-hadis yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Padahal ini rujukan dari beliau. Imam Syafi'i sendiri tidak mengambil dalil ini gitu. Akan tetapi hanya ulama, sebagian ulama, tadi sebutkan sebagian ulama Syafi'i, sebagian ulama Hanafi, sebagian ulama Amaliki gitu. Ya, jadi tapi semuanya ada. Hanya ada satu perbedaan pendapat. Sebenarnya sama dengan misalnya kunut ya. Kunut kan sebagian ada yang mengatakan. Nah, kalau kunut ini Syafi'i mengatakan. Ya, Syafi'i mengatakan dan Syafi'i memegang hadisnya, yaitu hadis tentang kunut gitu. Nah, kemudian ada yang enggak kunut, ya itu lain lagi, dan mereka juga berkata seperti itu tentang hal ini. Lagi-lagi ya sudahlah kalau gitu, lana a'maluna walakum a'malukum, dalam Al-Qur'an ya, di surat itu ada kan bahwa inilah amalan kami, itulah amalan kalian. Yang penting ya kita tidak saling, itu tadi kata Pak Haji, ya membid'ahkan atau mengatakan itu hal-hal yang mungkin dapat menjatuhkan misalnya pendapatnya itu ya. Karena setiap pendapat kan boleh berbeda gitu ya. Boleh berbeda. Oleh karena itu inilah fikih. Al-fikhu lugatan al-fahmu. Fikih secara bahasa artinya pemahaman. Maka wajar kalau terjadi perbedaan di antara kita terhadap fikih itu. Nah, ini hanya perbedaan pendapat di bidang furu'iyah. Cabang-cabang saja, bukan dalam hal akidah. Ya, tapi ya lain lagi kalau terkait masalah ini ya, mungkin kita husnuzon saja kita lihat ya, bahwa mereka ingin membagi waktu-waktunya itu di rumah dengan keluarganya, dengan istrinya, dengan anak-anaknya. Karena saat yang terbaik saat itu di malam Jumat, ngumpulin keluarga sambil membaca Quran banyak banget, mengirimkan doa untuk kakeknya, untuk neneknya dan sebagainya, itu luar biasa, mengeratkan keluarga juga. Ya, boleh jadi seperti itu. Ya, kalau persoalan masalah bid'ah itu tadi terkaitnya masalah itu pengambilan dalilnya itu Pak, pengambilan dalil. Jadi mereka berpegangan kepada Bukhari Muslim ataukah kepada imam-imam yang lain, atau memilah-milah. Ya, artinya mereka ada yang tidak pakai dari hadis ini, ada yang tidak pakai itu. Berdasarkan itu Pak. Menurut saya seperti itu Pak. Nih, mohon maaf kalau memang tidak sempurna penjawabannya, mungkin bisa silakan. Ayo. Iya silakan. Dilihat apa sih kegiatannya di dalam itu apa?
Kan semuanya sesuai dengan hadis Rasulullah, sesuai dengan penuh kebaikan. Dibacakan Al-Quran, yang lain mendengarkan itu bagus. Didengarkan tausiah tentang kematian, mengingatkan kepada yang hidup, sama menghibur keluarga, dengan silaturahmi, itu kan bagus di dalamnya. Dibacakan sholawat di dalam, dibacakan doa di dalam. Terus ada misalnya kalau nggak keberatan yang punya rumah sudah menyuguhkan minuman atau makanan misalnya sampai tidak memberatkan dengan utang atau segala macam, kan itu baik. Datang orang gitu kumpul. Jadi mungkin kalau di hadis di Rasulullah itu Rasulullah pernah ngadakan kumpul semua orang itu nggak pernah. Tapi kalau dia satu-satu ada penerima tamu, ya kan, dibacakan Al-Quran, dibacakan hadis, didengarkan tausiah segala macam, kan bagus tuh menghibur keluarga korban, ya kan. Maksudnya 3 hari yang saya tahu cuma 3 hari. Cuma saya nggak tahu kalau yang lebih dari itu. Jadi mereka nggak bisa bantah waktu saya bilang begitu. Nah, coba pertanyaan saya begini Ustaz. Tadi Ustaz bilang yang ada tuhamun itu apabila Al-Quran dibacakan Mendapatkan rahmat. Nah, saya juga pernah dengar hadisnya apabila Al-Quran dibacakan suara keras tersebut, yang lain itu wajib mendengarkan. Karena kan membaca itu kan sunnah, mendengarnya wajib. Nah, pahalanya katanya saya dengar itu, saya baca, ya sering saya biasa sudah pahami, yang mendengar yang baca itu sama pahalanya. Walaupun dia diam gitu, misalnya. Nah, jadi kalau saat dia bacakan Al-Quran, katakan itu Yasin, yang lain mendengarkan aja. Saya juga pernah itu waktu ada undang Yasinan gitu. Ternyata Ustaznya bilang kami saja yang baca, yang lain mendengar aja. Nah, sekarang kalau misalnya disuruh pilih Ustaz, sebenarnya yang mana nih yang baca rame-rame? Karena kalau baca rame-rame sebetulnya kan ada yang balap-balapan. Ada yang ketinggalan ayat karena ada satu yang ngebut. Nah, itu lebih salah lagi nih tujuh. Apa satu aja bacakan, yang lain menyimak mendengarkan, pahalanya sama. Gitu Ustaz. Yang lebih baik mana sarannya? Ya, kalau ditanya yang mana yang lebih baik, ya kalau sesuai dengan Al-Quran, ada yang baca, yang lain dengar. Itu sesuai Al-Quran. Ya, tapi kalau kita mau baca bareng-bareng pun juga tidak apa-apa. Ya, artinya apa? Dia dapat pahala membacanya, dia juga dapat pahala mendengarnya. Ada 2, gitu. Artinya ya bisa diposisikan pada saat tertentu. Bahkan ini lebih baik gitu daripada yang ini gitu. Kalau dibacakan daripada dia ngobrol ya yang kemana-mana tidak jelas, atau dia membayangkan pikiran yang kemana-mana, menghayal ke lain-lain, lebih baik baca Quran bareng-bareng. Kadang-kadang kan orang dengar itu nggak denger lama, itu kan kadang-kadang ada aja itu godaannya itu. Tapi kalau membaca Al-Quran, insya Allah ya kan, mau ngobrol susah, ya ngobrol masuk karena dia akan kebawa dari membaca Al-Quran. Ya menurut saya dua-duanya bisa tergantung diposisikan di mana akan menjadi lebih afdol. Tapi kalau sesuai dengan apa yang di dalam Al-Quran itu ya membaca, ya ada yang membaca kemudian mendengarkan gitu. Kalau disebutkan itu wa idza quri'al Qur'anu, apabila dibacakan ayat Quran maka dengarkan dan simak dan perhatikan. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan ini menjadikan dalil ya yang kuat untuk kita supaya kita bisa ya artinya boleh atau diwajibkanlah untuk membaca, bukan diwajibkan di sini ya, sunnah atau sangat dianjurkan untuk kita membaca surah Yasin pada saat ada orang yang kena sakaratul maut ataupun dalam keadaan kematian. Jadi ada dasarnya Pak. Dan ini juga alasannya sampai ada 7 ya, untuk menguatkan tentang dalil Iqra'u Yasin ala mautakum. Mari kita tutup sama-sama, kita baca kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.